Setelah pemilihan bahan, langkah selanjutnya adalah menentukan dosis. Namun disinilah sebagian besar formula mulai gagal. Dalam praktik perfumery, seringkali pemilihan bahan bukanlah masalah utama, melainkan pada seberapa banyak bahan tersebut kita gunakan. Satu bahan yang sama bisa tidak terasa atau bahkan justru mendominasi, hanya karena perbedaan jumlah. Dalam salah satu wawancara, Jacques Laelena, yaitu seorang master perfumer, mengkritik sebagian besar perfumer yang menggunakan praktik-praktik microdosing atau penyesuaian kecil secara berulang. Sebab menurut beliau penyesuaian dengan skala kecil seringkali tidak menyebabkan perbedaan yang signifikan. Dan disinilah pendekatan Jacques Laelena bisa menjadi hal yang relevan. Bukan mengubah presentasinya sedikit demi sedikit, namun melakukan sebuah penyesuaian lompatan yang besar. Ada sesuatu yang disebut dengan threshold. Suatu bahan mulai terdeteksi oleh indera penciuman manusia. Hai, selamat datang di Perfumer Study bersama saya dengan Real Noor. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara seorang master perfumer yaitu Jacques Laelena dalam memformulasikan formulanya secara sederhana. Secara garis besar, Jacques Laelena melakukan lompatan dosis. Lompatan dosisnya yaitu 1, 2, 5, 7, 10, dan 50. Ada 3 hal utama yang melandasi teori dari Jacques Laelena ini. Tujuannya, 1, untuk menemukan titik threshold. Yang kedua, memahami perubahan karakter. Lalu yang terakhir, bagaimana melihat suatu bahan mulai terasa dominan. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja sebuah framework dari teori Jacques Laelena ini. Jangan lupa tetap safety untuk menggunakan sarung tangan. Saya menggunakan plastik pipette berukuran 2 mili. Pertama, saya akan menggunakan gamma andekalakton atau istilahnya aldehyde C14. Sekali lagi, gamma andekalakton ini bukanlah sebuah aldehyde, namun diistilahkan sebagai aldehyde C14. Oke, di sini saya akan menggunakan trial pertama ya. Trial pertama kita menggunakan gamma andekalakton yang berkarakter aroma fruity, peach, creamy, cukup lembut dan ada sedikit unsur-unsur milky. Yang pertama kita akan menggunakan perbandingan 1:1:1 gitu ya. Saya akan menggunakan gamma andekalakton sebanyak 0,1 gram. Dan kemudian yang kedua kita menggunakan bahan baku yang kedua yaitu gamma andekalakton. Aromanya sebenarnya mirip dengan gamma andekalakton, cuma dia lebih fatty sebenarnya dan lebih mengarah ripe peach. 1:1:1 tadi gamma andekalakton di 0,1, kemudian kita menggunakan gamma andekalakton sebanyak 0,1 gram juga. Let's try. Dan alright. Kemudian kita lanjut ke bahan yang terakhir yaitu hedione. Fungsi dari hedione ini memberikan difusivitas agar aroma ilusi dari peach accord kita ini lebih blooming di udara. Alright, kita masukkan hedione sebanyak 0,1 gram juga, berarti 1:1:1, ingat ya. Alright, done. Sekarang kita swirl. Nah, perlu diingat bahwa sebenarnya evaluasi itu bisa kita lakukan secara bertahap ya. Evaluasi pertama, immediate evaluation, artinya setelah bahan-bahan kita campurkan bisa langsung kita evaluasi. Lalu yang kedua, fase di mana bahan tersebut sudah mulai homogen. Biasanya homogen itu tergantung dari berapa banyak bahan baku yang kita gunakan. Semakin banyak bahan baku yang kita gunakan, maka semakin lama proses homogenisasi dalam sebuah formula. Karena ini kita hanya menggunakan 3 bahan baku, maka sebenarnya bisa kita evaluasi dalam jangka setengah hari misalnya. Tapi untuk keperluan edukasi, kita bisa langsung melakukan immediate evaluation. Oke, di trial pertama kita ini yaitu 1:1:1, maka kita akan mencoba untuk menelaah sekiranya aroma apa yang sudah memenuhi titik thresholdnya. Alright, let's try. Oke.
Immediate response, gamma andecalactone dan gamma decalactone very punchy di sini. Hedionnya benar-benar belum melakukan perannya secara aktif. Komposisi terasa very dense, sangat padat, belum begitu terdefinisi, masih seperti fruity yang sangat abstract. Setiap bahan sudah mulai ada gitu kesannya yang terdefinisi bahwa oh ini aroma gamma andecalactone, oh ini aroma gamma decalactone. Tapi hedionnya di sini sekali lagi belum berperan. Jadi yang di sini yang berperan masih gamma andecalactone, gamma decalactone dan hedion. Namun gamma andecalactone di sini masih sangat-sangat primer. Lalu yang kedua kita akan mulai di trial yang kedua, yaitu perbandingan 2:1:2. Mengapa? Sebab walaupun di trial pertama 1:1:1 si gamma andecalactone ini masih dominan, mengapa ditambahkan lagi? Sebab di sini gamma decalactone kita gunakan sebagai pembentuk body dan depth saja, tidak menambahkan kesan waxy di dalam pitch accord kita ini. Jadi di pitch ini tidak mau pitch yang heavy waxy gitu, maunya yang to the point, straight to the point. So kita mulai ke si aldehyde C14. That's what they call, walaupun itu keliru ya. Sekali lagi kita mulai di gamma andecalactone di 0,2 gram. Alright, kemudian gamma decalactone kita skip. Kemudian kita masuk ke hedion, langsung ke hedion. Kita tambahkan 0,1 gram, jadi totalnya di 0,2 gram. Oops. Oke. Kita swirl. Penting untuk diingat bahwa evaluasi bahan baku sebaiknya tetap terus menggunakan sense strip. Sebab dengan sense strip ini lebih tidak bias. Karena kulit dan karakter aroma itu bisa berubah sesuai dengan karakter kulit masing-masing. Dengan adanya paper seperti ini, setidaknya lebih netral lah. Walaupun tidak netral banget, tapi lebih baik dibandingkan langsung terpapar oleh permukaan kulit kita. Oke, langsung saja di trial kedua. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Karakter pitch di sini mulai muncul banget ya. Dan hedion sudah memberikan efeknya atau perannya sebagai pembuka ruang untuk menambahkan difusivitas, dan kita berharap bahwa accord ini akan blooming di udara gitu karena adanya hedion. Oke, lanjut trial yang ketiga, yaitu di 2:1:5. Berarti yang kita tambahkan cukup hedion. Karena totalnya tadi kita sudah menambahkan 0,2, maka untuk mendapatkan nilai 5 berarti kita tambahkan di 0,3 gram. Sebab gamma andecalactone dan gamma decalactone sudah berada pada thresholdnya. Kita tambahkan 0,3 gram karena sebelumnya sudah di 0,2 gram. Oke, dan trial ketiga 2:1:5, 2 gamma andecalactone, 1 gamma decalactone, dan 5 untuk hedion. Bagaimana perubahannya, apakah signifikan atau tidak? Kita swirl. Setelah kita swirl, mungkin bisa kita tunggu setelah ini, bisa kita tunggu 10-15 menit. Ada baiknya ditunggunya sebenarnya 1 hari, tapi well, untuk keperluan edukasi, let's just get started. Untuk trial yang ketiga, oke, dan sangat signifikan. Trial ketiga nih, aroma peachnya itu somehow lebih cantik, somehow
lebih appealing gitu, lebih komersil. Bahasa yang bisa saya deskripsikan di sini, pitch-nya itu mulai shiny, mulai a bit brighter, dan tidak terlalu sweet. Buat komposisi ini cukup impressive. Threshold, masing-masing threshold di metodologi Jean-Claude Ellena berada di trial ketiga menurut saya ya. 215, 2 gamma adaclactone, 1 gamma decalactone, dan 5 untuk Hedion. Komposisi menjadi lebih brighter, lebih ringan, lebih menyebar. Difusi semakin sangat-sangat terasa, bukan hanya langsung di hidung tapi bisa kita rasakan gitu secara rasa, bukan hanya indera penciuman tapi secara rasa. Sangat signifikan dari trial pertama, trial kedua, dan trial ketiga. Oke, ini trial kedua. Ini trial pertama. Nah, saran saya buat teman-teman yang mau melakukan trial ini untuk ditulis ya. Masing-masing dituliskan, di label, lalu dievaluasi. Sebagai penutup, kira-kira kamu sudah berada di tahap yang mana? Apakah bahan baku kamu sudah memiliki interaksi threshold yang bisa kamu rasakan atau belum? Komen di bawah, jangan lupa like, share, and subscribe, and see you in the next episode.